Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Asla Putri dari mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Andalas jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan program yang saya buat. Program yang saya buat berjudul Workload Analysis dengan metode FTE. Jadi, workload analysis dengan metode FTE adalah suatu perhitungan yang bertujuan untuk menentukan beban kerja pada suatu bidang pekerjaan serta dari beban kerja tersebut dapat dikonversi untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang cocok untuk bidang tersebut. Mungkin lebih lanjutnya akan saya lebih kenalkan ketika saya menjalankan program ini. Mari kita jalankan programnya. Di sini muncul sebuah halaman yang saya buat dari GUI. Saya setelah menggunakan GUI di sini sehingga memunculkan halaman yang dimana saya jadikan cover halaman awal ini yang bertuliskan tugas besar pemrograman komputer workload analysis dengan metode FTE Haura Asla Putri 9100931 kelompok 3B dan seterusnya bisa dilihat oleh kalian di layar laptop kalian masing-masing atau gadget kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada tekan di sini untuk lanjut. Tekan di sini untuk lanjut. Tombol ini ada karena saya telah membuatnya pada program saya. Jadi ketika kita menekan tombol ini kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya pun muncul. Halaman selanjutnya di sini pada program ini saya buat untuk halaman selanjutnya berisi materi. Workload analisis dengan metode FTE. Tujuan menentukan beban kerja serta kebutuhan jumlah tenaga kerja. Data yang dibutuhkan untuk menghitung hal tersebut adalah 1. Jumlah waktu kerja dalam setahun, 2. Total waktu kerja efektif selama setahun, 3. Allowance atau jumlah waktu kelonggaran dalam setahun. Seperti sebelumnya, saya membuat tombol juga jika kita menekannya maka akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Di sini tertera lanjutnya di pacam ya. Jadi di sini ada tombol lagi. Jadi ketika user menekan tombol ini, user akan dialihkan ke pacam kembali dan melanjutkan proses program dari yang saya buat tersebut di pacam. Nah, user sudah teralihkan di pacam untuk menjalankan proses program selanjutnya. Jadi user diminta untuk melakukan registrasi. Maaf, sebelumnya saya akan menjelaskan soal yang saya akan kerjakan dengan program ini. Soalnya yaitu PT Papros Tbk ingin menganalisis beban kerja pada bagian mesin coding yang saat ini jumlah tenaga kerjanya berjumlah 1 orang, sehingga dapat diketahui jumlah tenaga kerja sesuai pada bagian mesin coding tersebut. Lalu terdapat data-data yang tersedia untuk mencari nilai FTE. Data ini saya akan sebutkan sekalian saya merun program yang saya buat ini. Di sini user diminta untuk memasukkan nama perusahaan, industri atau instansi atau lainnya. Saya sebagai user untuk menyelesaikan soal yang saya sebutkan tadi akan memasukkannya. Nama perusahaan yang nama industri yang disebutkan pada soal tadi adalah PT Papros Tbk. Di sini user bebas memasukkan nama perusahaan, industri atau instansi lainnya sesuka mereka. Lalu ada password, user juga bebas untuk mengisi passwordnya terserah yang mereka kehendaki. Saya di sini akan memasukkan password 111. Lalu user setelah saya melakukan registrasi akan dialihkan ke halaman lagi. Maaf, sebentar saya akan memperbesar halaman run. Baik. Di sini user diminta untuk login. Di sini user diminta kembali untuk memasukkan nama perusahaan atau industri atau instansi lainnya yang telah dimasukkan pada saat registrasi. Jika user memasukkan
data ini tidak sesuai dengan yang dibuat pada registrasi, maka akan terjadi perulangan. Seperti contohnya, saya memasukkan nama perusahaannya A, lalu passwordnya juga saya tidak sesuai dengan yang registrasi 2, misalnya. Maka akan terkeluar output username dan password Anda salah, dan terjadi peringatan untuk beberapa kali kesempatan perulangan yang tersisa. Di sini saya menetapkan perulangan untuk sistem login ini hanya sebanyak 3 kali. Karena saya sudah sekali salah, maka terdapat output tersisa 2 kali kesempatan login. Lalu user diminta untuk silakan login lagi, diberi kesempatan. Misalkan saya memasukkan username-nya, nama perusahaannya G. Terus passwordnya saya memasukkannya benar, 111. Maka akan terjadi output username Anda salah. Dan karena ini saya melakukan yang kedua kali, maka kesempatan login hanya tersisa sekali. Terdapat peringatan sebelum memasukkan nama perusahaan, industri atau instansi lain yang terakhir, terdapat peringatan bahwa ini kesempatan login terakhir. Dan tadi kan nama perusahaan atau industri atau instansi lainnya salah dan passwordnya benar. Begitu, dan terjadi output username Anda salah. Begitupun juga jika username nama perusahaan, industri, instansi atau lainnya benar tetapi passwordnya salah, maka akan keluar output username maka akan keluar output password Anda salah dan terjadi peringatan berapa kali kesempatan login Anda. Jika login sudah melampaui 3 kali, maka proses akan berhenti secara paksa. Saya di sini akan memasukkan yang benar, dan kita akan melanjutkannya. PT Papros Tbk dengan password 1111. Lihat di sini, jika kita memasukkan nama perusahaan, industri atau instansi lainnya dan password sesuai dengan apa yang user masukkan di register sebelumnya, maka program akan berlanjut ke proses selanjutnya dengan ada output berhasil login. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan nama pekerjaan. Di sini kita bebas memasukkannya karena pada soal bidang pekerjaan yaitu mesin coding, kita akan masukkannya sebagai user yaitu mesin coding. Lalu user diminta untuk memasukkan jumlah tenaga kerja saat ini. Jumlah tenaga kerja ini kan sifatnya orang. Orang ini kan tidak mungkin ada yang setengah dan tidak mungkin bersifat huruf. Pastinya berupa angka bilangan bulat atau integer. Ketika kita masukkan data string, maka akan terjadi perulangan dengan peringatan data yang diinput bukan angka integer. Silahkan ulangi penginputan. Ketika kita memasukkannya angka bilangan koma, maka terdapat output juga data yang diinput bukan angka integer. Silahkan ulangi penginputan. Hal ini akan terus-menerus mengulang jika user secara terus-menerus memasukkan data yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pada program. Di sini saya menetapkan data untuk memasukkan jumlah tenaga kerja saat ini yaitu data integer. Karena sifatnya jumlah orang, tidak mungkin float, data float atau untuk yang bilangan desimal, atau data string untuk huruf atau apa untuk selain angka. Di sini saya akan masukkannya karena pada soal berjumlah 1 orang, coba masukkan angka 1 saja, karena jika ada orangnya itu sama saja. Itu berarti Anda juga memasukkan data string, karena jika ada data string maka akan terjadi perulangan. 1. Lalu jika telah memasukkannya dengan benar, yaitu sesuai dengan data yang telah ditetapkan, yaitu berupa data integer, maka user akan dibawa ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu pencarian data jumlah waktu kerja tiap tahun. Di sini user diminta untuk menginput jumlah jam kerja dalam setahun dalam angka saja. Sama seperti sebelumnya, jika kita masukkan data string maka akan terjadi perulangan, tapi terdapat perbedaan. Kita bisa memasukkan bilangan koma dan proses tetap berjalan. Di sini saya menetapkan data untuk penginputan ini adalah float, karena jam bisa saja kayak jam 10 lewat berapa, itu kan pasti memunculkan jam dengan bilangan koma. Karena di sini pada soal jumlah jam kerja dalam setahun yaitu 1813,5 jam.